Kembali lagi di channel YouTube kami Wikimedia, media informasi seputar review dan rekomendasi film yang menarik. Kali ini kami akan membawakan sajian menarik tentang film dan drama fiksi tentang pertumbuhan usia yang tidak normal. Bagaimana ceritanya jika kita terlahir dengan fisik yang tua atau kembali ke umur 18 tahun secara tidak sengaja? Penasaran dengan rekomendasi filmnya? Berikut adalah rekomendasi film tentang pertumbuhan usia yang tidak normal. Di urutan pertama ada Death Becomes Her. Film ini menceritakan dua sahabat, Madeline yang merupakan seorang artis dan Helen seorang penulis buku. Di balik persahabatan mereka yang erat tersimpan persaingan asmara yang selalu dimenangkan oleh Madeline. Suatu ketika Helen membawa tunangannya Ernest untuk bertemu Madeline dan menguji kesetiaannya. Namun lagi-lagi Madeline sukses menikung bahkan hingga mereka menikah. 10 tahun kemudian rumah tangga mereka retak bersamaan dengan munculnya Helen dengan pesona yang tak pernah pudar dikarenakan ia telah meminum ramuan awet muda. Madeline yang mengetahui hal itu pun meminum ramuan tersebut dan pertengkaran yang sedikit mengerikan pun terjadi. Selanjutnya di urutan kedua ada film Jack pada tahun 1996. Film ini dimulai saat Karen Powell melahirkan selama pesta Halloween dan dilarikan ke rumah sakit oleh suaminya Brian dan teman-teman mereka. Meskipun persalinan berhasil, bayinya sangat prematur yang lahir hanya setelah 10 minggu kehamilan. Anehnya bayi tersebut tampak seperti bayi normal, sehat dan cukup bulan. Setelah pemeriksaan dan tes, bayi itu yang sekarang bernama Jack ditemukan mengidap sindrom Werner yang berlebihan. Dr. Benford dan Dr. Lin mendiagnosis gangguan resesif autosom yang sangat langka. Prognosis mereka adalah bahwa Jack akan berkembang dan menua pada tingkat 4 kali lebih cepat dari rata-rata anak. 7 tahun kemudian, Jack yang tampak lansia dan keempat sahabatnya menghadiri wisuda sekolah menengah mereka. Dia menyampaikan pidato perpisahan di mana dia mengingatkan teman-teman sekelasnya bahwa hidup itu singkat dan mendesak mereka untuk membuat hidup Anda spektakuler saat mereka berlima pergi ke masa depan. Selanjutnya di urutan ketiga ada film The Curious Case of Benjamin. Berlatar masa 1918 di New Ireland, dikisahkan seorang Benjamin Button yang lahir dalam keadaan yang sangat aneh. Tak seperti bayi yang baru lahir pada umumnya dengan kondisi fisik layaknya seorang kakek pada ukuran bayi. Kondisi Benjamin itulah yang membuatnya dibuang oleh sang ayah Thomas Button ke sebuah panti jompo setempat. Di panti jompo tersebut ia dirawat oleh Queenie yang merupakan seorang perawat di sana. Di saat orang lain bertambah tua, hal tersebut tidak terjadi pada Benjamin. Ia malah terlihat semakin muda dan sangat tampan. Pada saat itu dia bertemu dengan Daisy yang menjadi temannya serta tambatan hatinya. Daisy tinggal bersama neneknya di panti jompo tersebut. Di situ mereka bermain bersama dan mendengarkan hikayat dari nenek Daisy. Seiring dengan berjalannya waktu, Daisy tumbuh semakin dewasa. Sementara Benjamin tumbuh semakin muda, meskipun mereka memiliki pertumbuhan yang sama. Namun secara fisik mereka justru berkebalikan. Hal yang tak biasa ini menjadi halangan dalam hubungan cinta mereka. Selanjutnya di urutan keempat ada film In Time. Film In Time bercerita tentang masa depan, masa ketika pada tahun 2169, di mana manusia akan lahir dengan tanda jam digital di lengannya. Ketika manusia berusia 25 tahun, manusia akan berhenti menjadi tua dan selalu terlihat muda. Dalam film In Time ini, Justin Timberlake berperan sebagai Will Salas, manusia yang tidak memiliki uang untuk memperpanjang umurnya. Will juga menjadi buronan lantaran masalah keuangannya. Di masa depan, uang bukanlah segalanya, yang nantinya waktu akan menggantikan keberadaan uang. Semua orang rela mati demi mendapatkan waktu karena tanpa waktu mereka tidak ada artinya. Will Salas menjadi seorang buronan karena telah mencuri waktu. Pada saat itu semua orang berhenti pada saat mereka mencapai usia 25 tahun. Pada tangan mereka akan dipasang jam yang menentukan kapan mereka akan mati. Mereka yang memiliki harta kekayaan akan mampu memperpanjang umur mereka. Sementara itu mereka yang miskin harus berjuang untuk mendapatkan perpanjangan waktu. Selanjutnya di urutan kelima ada 18 Again yang sedang ramai diperbincangkan oleh para pecinta drama Korea. Kisahnya berawal ketika Dae-young dan istrinya Jung Da-jung yang telah menikah selama puluhan tahun terancam bercerai. Padahal mereka telah memiliki 2 orang anak berusia remaja dan rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja. Dae-young pun ikut menyerah dan merasa putus asa. Ia menyesal telah melewatkan banyak kesempatan baik dalam hidupnya.
Pada saat inilah secara tiba-tiba tubuh Dayung berubah menjadi remaja kembali. Namun hanya tubuhnya saja yang berubah. Jiwa dan pemikirannya tetaplah Dayung yang berusia 37 tahun. Dengan perubahan ini, Dayung mencoba menerima takdir dan meneruskan hidupnya sebagai Dayung yang muda. Dayung muda mulai menjalani hidup baru dan kembali mengejar mimpi yang dulu gagal diraihnya. Nah, itu dia tadi 5 rekomendasi film tentang pertumbuhan usia yang tidak normal yang tentunya sangat menarik untuk ditonton. Buat kalian yang udah nonton film ini, komen di bawah ya reviewnya supaya jadi pertimbangan buat para Wimed yang belum nonton nih. Jangan lupa like and subscribe supaya channel ini terus berkembang, memberikan review film terbaik untuk kalian ya Wimed. See you next video.